Puji nama Tuhan, saya menyapa jemaat PDL Roy dimanapun engkau beribadah saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk kita lebih lagi mempersembahkan hidup kita yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada hingga sore hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Bahwa setiap kami jemaat-Mu, jemaat PDL Roy dimanapun umat-Mu beribadah saat ini Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah-Mu sore hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami rindu bersorak-sorai. Kami rindu bersukacita atas Engkau di dalam nama Yesus. Yang bersukacita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Angkat pujianmu. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin amin. Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Angkat suaramu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Mari katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan, sorak haleluya. Kami percaya Engkau sungguh baik buat kami. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada hingga saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar setiap kami untuk kami tetap bersyukur di hadapan-Mu. Untuk kami tetap mengatakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Anugerah-Mu melimpah. Mari naikkan ucapan syukur-Mu saudara. Di dalam kondisi apapun saat ini yang kau alami, mungkin saat-saat ini kau mengalami keadaan yang terpuruk. Mungkin saat-saat ini kau mengalami beban yang begitu berat. Mari katakan dari hatimu, Engkau baik Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada pengharapan. Engkau selalu menopang kami, tangan-Mu yang kuat senantiasa selalu menuntun kami. Kami tidak pernah ragu, kami tidak pernah takut Tuhan, sebab Allah yang menyertai kami, Allah di atas segala Allah, Allah yang besar buat kami. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau beribadah saat ini. We worship You Jesus. Biarlah saat-saat ini Tuhan, Engkau mengingatkan setiap kami umat-Mu dimanapun umat-Mu beribadah, untuk kami tetap bersyukur kepadamu, untuk kami tetap kuat di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku.
sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Makasih Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Katakan, takkan ku ragu Tuhan, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Katakan, sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari bersama-sama. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari Tuhan, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu
bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari yang percaya, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesus, mari musik memuji Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan tetap bersyukur di hadapan-Mu. Masalah boleh ada di depan kami, rintangan boleh menghimpit kami, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan rasa syukur kami, dengan ucapan syukur kami Tuhan, kami percaya di balik ucapan syukur kami, Tuhan sediakan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Mari belajar berserah di hadapan Tuhan. Mari belajar percaya di hadapan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jalan keluar yang terbaik. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Angkat penyembahan Bapak Ibu Saudara, sembah Dia dengan muatan kasih-Mu, sembah Tuhan dengan kerinduan-Mu. Oh yes, jamahan-Mu turun atas umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu menyembah Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan sedang bekerja saat ini. Kuasa Tuhan sedang mengalir saat ini, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar bagi kami. Yesus, Yesus, mari berseru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau tetap Tuhan kami, Engkau tetap Allah kami, yang kami sembah, yang kami muliakan. Yesus Tuhan. Saudara, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Mari bersama-sama katakan selamanya, selamanya Kau Tuhanku. Amin, amin. Yang terutama di hidupku.
percaya, buka kedua tanganmu. Selamanya Kau Tuhanku, amin, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan, tidak pengharapan, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di Benar Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan kami. Hanya satu-satunya Allah kami, hanya Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya kami hanya berharap kepada Tuhan, hanya berseru kepada Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan kami, hanya berdoa kepada Tuhan. Kami hanya memohon hanya kepada Yesus Tuhan. Tuhan, kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Dalam situasi kondisi seperti ini Tuhan, firman-Mu itu yang menuntun setiap langkah, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain. Hamba bunuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus bisa berkarya, sehingga firman menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada saat ini adalah do not afraid. Ya, artinya don't afraid, artinya jangan takut. Ya, kenapa? Kenapa pada saat hari-hari terakhir ini ada banyak orang menjadi takut, mengalami ketakutan demi ketakutan. Apalagi dengan ya pandemi seperti ini ya, di mana COVID-19 ini penyebarannya semakin cepat ya, semakin cepat, dan tidak sedikit orang yang akhirnya menjadi kolaps. Bukan hanya orang tua, ya anak-anak muda, bahkan juga anak-anak kecil. Ya, tua, muda, laki, perempuan, besar, kecil, semuanya kena kolaps. Bahkan bukan cuma hanya orang-orang yang tidak punya, orang kaya kena. Banyak orang mengalami ketakutan. Sementara kita lihat rumah sakit penuh, ya, dan ketika rumah sakit penuh itu pasien-pasien tetap berdatangan terus menerus. Banyak orang mengalami ketakutan. Itu sebabnya tema kita pada saat ini, do not afraid. Ya, jangan takut. Ya. Lalu bagaimana kita untuk menghadapi ketakutan seperti ini? Bagaimana kita menghadapi masalah seperti ini? Keadaan yang seperti ini? Ya, bagaimana kita menghadapi semuanya itu dengan bersama Tuhan? Nah ini, Tuhan berkata begini. Aku ini Allahmu, ya, aku yang memegang engkau dengan tangan kananku. Ya, aku yang memegang engkau tangan kananmu, aku yang memegang engkau. Dan aku yang berkata kepadamu, jangan takut. Kenapa? Sebab aku yang menolong engkau, aku yang memelihara engkau. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, dalam keadaan seperti ini orang mengalami ketakutan. Ya, semua mengalami ketakutan. Kita lihat Tuhan berkata, aku ini Allahmu. Ya, aku yang memegang tangan kananmu dan aku yang berkata kepadamu, bukan yang lain yang berkata kepadamu. Aku Allah yang berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolong engkau, aku yang melindungi engkau, memberkati engkau, menyembuhkan engkau. Amin. Nah, ketika Tuhan berkata jangan takut, apakah Tuhan memberikan jaminan bagi kita? Ya, ketika Tuhan itu dalam keadaan seperti ini, ketika Tuhan berkata jangan takut, apakah Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar atau jaminan bagi kita? Yes, Tuhan berikan. Ada 4 jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Luar biasa jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau lihat, ya, kita mau belajar. Yang pertama, ya, ketika Tuhan berkata jangan takut, jaminan yang pertama Tuhan berkata apa? Ya, Tuhan berkata bahwa janji Tuhan itu tidak pernah batal. Amin. Amin. Janji Tuhan itu tidak pernah batal. Ya, kita lihat Lukas 16 ayat 17. Lukas 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ketika orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami ketakutan dalam keadaan seperti ini. Tuhan berkata, aku ini Allahmu yang megang engkau dan jangan takut.
Ya, ketika Tuhan berkata jangan takut, apakah Tuhan berikan jaminan? Ya, Tuhan berikan jaminan. Jaminan yang pertama, bahwa Tuhan berkata bahwa janji Tuhan itu tidak pernah batal. Amin. Lebih gampang, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik hukum Taurat atau satu titik janji Tuhan itu batal. Artinya sampai titik komanya janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Amin. Apapun masalahmu, ketakutanmu, ingat janji Tuhan itu tidak pernah batal. Amin. Ya, lebih gampang, lebih mudah langit itu yang bumi itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Tidak pernah batal. Artinya kalau kita lihat ayat ini, kalau kita perhatikan, saya belajar tadi bahwa berarti janji Tuhan itu lebih dahsyat daripada langit dan bumi. Amin. Berarti janjinya Tuhan itu, perkataan Tuhan itu lebih hebat, lebih luar biasa daripada langit dan bumi. Karena Tuhan berkata lebih gampang, lebih mudah. Langit dan bumi itu lenyap. Nah, berarti lebih susah. Kalau janji Tuhan itu batal, berarti tidak pernah batal. Amin. Amin. Janji Tuhan tidak pernah batal, dan untuk itu Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya, bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran. Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ketika banyak orang ya mengalami ketakutan demi ketakutan, kadang-kadang seperti ini. Dengar baik, Tuhan datang dengan firman-Nya bahwa jangan takut. Ya, karena aku ini Allahmu. Ketika Tuhan berkata jangan takut, Tuhan berikan jaminan bagi kita bahwa, ingat, yang pertama, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah batal. Lebih mudah, lebih gampang langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Artinya sampai titik komanya janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan untuk itu Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan bohong, itu kebenaran. Amin. 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 Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah berdusta, dia bukan manusia. Masakan dia berfirman dan tidak menepati, tidak mungkin. Ya, amin. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah bukan manusia sehingga dia berdusta atau bisa meleset. Pejabat-pejabat bisa meleset omongannya, tapi Allah tidak pernah meleset. Amin. Amin. Ya, perkataan Tuhan tidak pernah bohong, karena dia bukan manusia. Masakan dia berfirman dan tidak menepatinya, atau dia menyesal? Oh, enggak mungkin. Oh, aku sudah janji sama Doni mau tak berkati, lalu tak tarik lagi. Tunggu, oh enggak. Setiap perkataan keluar dari mulut Tuhan itu, dengar baik, itulah kebenaran. Dan bukan hanya kebenaran, tadi dikatakan apa? Tidak bisa ditarik kembali. Setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak bisa ditarik kembali. Ya, tolong baca lagi Yesaya 45. Yesaya 45:23, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Apapun masalahmu, apapun ketakutanmu, dengar baik. Tuhan berkata bahwa janji Tuhan tidak pernah batal. Ya, bahkan perkataan Tuhan, janji Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itulah benar, bukan bohong, dan tidak bisa ditarik kembali. Dan Tuhan bersumpah untuk itu demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih tinggi dari dirinya. Amin. Amin. Masa tidak masih percaya? Tapi Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Saudara yang baik, ya, semua perkara Allah bisa buat, semua hal Allah bisa buat. Tapi ada satu perkara yang Allah tidak bisa buat, yang Allah tidak mau buat. Ada satu hal yang Allah tidak bisa lakukan, yang tidak Allah mau lakukan. Apa itu? Mazmur 89 ayat 35 yang dalam kurung. Mazmur 89 ayat 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Semua perkara Allah bisa buat, semua hal Allah bisa lakukan, tapi satu perkara yang Allah tidak bisa buat, yang Allah tidak mau buat. Ada satu hal yang Allah tidak mau lakukan, yang Allah tidak bisa lakukan. Apa itu? Dia tidak bisa mengubah dan tidak bisa melanggar
janjinya. Amin. Tidak bisa ditarik kembali. Makanya dikatakan Yesaya 55:11, setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Yesaya 55:11. Yesaya 55:11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, perkataan Tuhan, janji Tuhan bukan hanya tidak bisa ditarik kembali, tapi dia akan selalu berhasil, dia akan sukses dan tidak pernah gagal, selalu berhasil dan tidak pernah kembali pada Tuhan dengan sia-sia. Amin. Apapun ketakutanmu, apapun masalahmu, pegang janji Tuhan. Amin. Dia sudah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa janji Tuhan tidak pernah batal. Dan bukan saja, saya beritahu, catat baik-baik. Janji Tuhan, perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu penuh kuasa. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Firman Tuhan bukan cuma tidak pernah batal dan tidak bisa ditarik kembali, dan itu kebenaran, tapi firman Tuhan juga, dengar baik, dia penuh kuasa. Amin. Firman Tuhan itu penuh kuasa memberkati, menyembuhkan dan memulihkan. Amin. Bahkan firman Tuhan, tulisan di Alkitab itu firman Tuhan itu bukan tulisan, cuma tulisan. Itu adalah roh dan hidup. Dia hidup, dia roh. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, dengar baik. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan, bukan saja, dengar baik. Ya, perkataan Tuhan, firman Tuhan bukan saja ya penuh kuasa. Dia kenapa sampai dia penuh kuasa? Karena dia adalah roh dan hidup. Dia adalah Yesus sendiri, firman yang menjadi manusia. Amin. 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 Bukan itu saja. Makanya Tuhan bilang, ya pegang janji Tuhan, tidak pernah batal, bukan tidak pernah batal, penuh kuasa, tidak pernah kembali pada Tuhan dengan sia-sia dan tidak bisa ditarik kembali, dan itu adalah kebenaran. Ya, catat baik-baik. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu adalah hidup dan kuat. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wah, dahsyat sampai sendi-sendi sumsum. Ya, dikatakan firman Tuhan, ya perkataan Tuhan, janji Tuhan itu adalah ya dikatakan hidup dan kuat, dan dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Ketika saudara menggunakan perkataan Tuhan, ketika saudara menggunakan firman Tuhan itu, dia akan pergi seperti pedang bermata dua, menyerang musuh kita. Amin. Ketika, dengar baik, ya, saudara dengar baik, Tuhan bukakan ini bagi saya, bahwa ketika saudara menggunakan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang adalah hidup dan kuat, dia akan pergi seperti pedang bermata dua untuk menyerang setiap musuh kita, termasuk penyakit. Amin. Amin. Ya. Dan saya alami 30 tahun. Ya, hanya pakai firman Tuhan, enggak pakai obat. 30 tahun enggak pakai obat, enggak minum dokter, enggak ke dokter. Amin. Hanya firman Tuhan saja. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan hidup dan kuat, lebih tajam daripada mata dua. Bagaimana? Kapan firman Tuhan itu penuh kuasa? Ya, bagaimana caranya supaya firman Tuhan itu penuh kuasa? Ya. Bagaimana caranya? Bukan berarti supaya firman Tuhan itu penuh kuasa, lalu Alkitab itu firman Tuhan lalu taruh di bawah bantal, tidur di bawah di atas Alkitab. Bukan seperti itu. Banyak orang ya supaya penuh kuasa sembuh taruh ke Alkitab di bawah bantal, lalu tidur pakai Alkitab. Itu sama saja jadi jimat. Alkitab bukan jimat. Bagaimana supaya Alkitab itu firman Tuhan itu penuh kuasa? Yeremia 1 ayat 9. Yeremia 1 ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku.
Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, firman Tuhan tadi kan dikatakan Ibrani 1 ayat 3, firman Tuhan penuh kuasa, janji Tuhan penuh kuasa. Bagaimana supaya perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu menjadi kuat, penuh kuasa? Yaitu Tuhan katakan dari Yeremia 1 ayat 9, aku menaruh perkataanku dalam mulutmu. Lalu kok Tuhan taruh perkataan Tuhan atau firman Tuhan di mulut kita, apa kita telan untuk kita gigit atau kita makan? Tidak. Ya, firman Tuhan taruh di mulut kita untuk kita apa? Untuk apa? Ucapkan. Amin. Taruh di mulut kita supaya kita ucapkan. Amin. Amin. Banyak orang mencari mujizat. Banyak orang cari firman, cari mujizat. Firman Tuhan berkata, mujizat itu tidak jauh. Mau cari di atas langit. Pakai perbintangan. Bukan tempatnya. Ya, ada orang cari mujizat di mana? Di seberang lautan. Bukan. Tapi mujizat itu, firman Tuhan itu ada di mana? Hanya dekat saja kata Tuhan. Ulangan 30. Ayat 11 sampai 14. Pilih kehidupan atau kematian. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Temanya. Kehidupan dan kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Dengar baik. Banyak orang cari firman, cari mujizat. Tempatnya bukan di seberang lautan, bukan di sana banyak opo-opo, ya banyak opo-opo orang pintar di seberang lautan. Bukan. Ya, perkataan Tuhan apa firman Tuhan atau mujizat bukan di atas langit itu ya pakai perbintangan, bukan. Ya, mujizat itu Tuhan katakan hanya dekat dengan kita. Di dalam mana? Dalam hati dan mulut untuk diucapkan itu bukan ditulis apa untuk dilakukan. Diucapkan. Amin. Ya, dari hati mulut kita, dengar baik. Catat baik-baik ya. Ketika hati kita ya penuh dengan firman. Dari mana firman itu? Roma 10 ayat 17 ya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman Kristus itu harus didengar. Makanya kalau baca Alkitab, baca firman Tuhan jangan dalam hati. Hilang. Harus diucapkan kalau baca Alkitab. Waktu kita ucapkan, telinga mendengar, maka masuk dalam hati. Ketika hati kita penuh dengan firman dan firman itu kita ucapkan dengan iman, maka kuasanya sama besarnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Karena mujizat tidak jauh, hanya dalam hati dan mulutmu. Ya. Ketika hatimu penuh dengan firman dan kau ucapkan firman itu dengan iman, kuasanya sama besar dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan firman, bersabda, dengan berkata. Amin. Amin. Yesus dia waktu dicobai oleh iblis, dia lalu menghadapi iblis dengan mengalahkan iblis dengan firman. Lalu Yesus berkata, ada tulis, kau tidak boleh mencapai Allahmu ya. Manusia ada tulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Selalu dengan firman. Itu sebabnya ketakutan apa yang ada padamu? Gunakan firman itu. Ucapkan firman itu. Sampai kadang-kadang ekstrim. Saya ngomong, hei setan, iblis, sakit penyakit, dengar baik-baik ya. Firman Tuhan berkata ya, dengar baik-baik ya. Dengar setan iblis, oleh bilu Tuhan Yesus saya sembuh ya. Dengar, ini firman Tuhan. Amin. Amin. Dengar baik-baik setan iblis, oleh bilu Tuhan Yesus saya sehat, saya sembuh. Gunakan firman Tuhan. Amin. Karena dia penuh kuasa, dia tidak bisa ditarik kembali. Ya. Apalagi dia adalah kebenaran, dia tidak pernah kembali dengan Tuhan dengan sia-sia. Dia adalah roh dan hidup, dia juga hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Bahkan ditegaskan lagi, firman di perjanjian baru ditegaskan bahwa mujizat itu, firman itu tidak jauh, hanya dalam hati dan mulut kita. Kita lihat dalam Roma 10 ayat 8.
Roma 10 ayat 8, tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, firman itu mujizat itu tidak jauh. Ya, sama di perjanjian lama tadi, di Ulangan. Bahwa mujizat itu hanya ada dalam hati dan mulut kita. Untuk dilakukan, diucapkan. Bahkan di ayat bawahnya lagi, Roma 10 ayat 10. Ya, dengan hati orang percaya, lalu dengan mulut bibir dengan hati orang percaya selamatkan dengan apa? Dengan mulut orang mengaku dibenarkan, disembuhkan. Amin. Amin. Ya. Saudara ngapain? Ketakutan apa yang kau alami saat ini? Banyak orang mengalami ketakutan saat ini. Tuhan katakan, aku ini Allahmu. Aku yang memegang tangan kananmu. Dan aku yang berkata kepadamu, jangan takut. Karena aku yang menolong engkau. Aku yang menjaga engkau, melihara engkau. Saudara, ketika Tuhan berkata jangan takut, apa Tuhan kasih jaminan? Yes, Tuhan kasih jaminan. Apa jaminan? Bahwa janji Tuhan tidak pernah batal. Lebih mudah, lebih gampang langit dan bumi lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Artinya sampai titik komanya pasti dikenapi. Kenapa? Jadi kita sudah belajar, karena janji Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan, janji Tuhan itu tidak bisa ditarik kembali. Dan untuk itu Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri. Bahwa tidak lebih tinggi dari dirinya. Dia bersumpah, itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan hidup dan kuat. Dan firman Tuhan adalah roh dan hidup. Firman Tuhan lebih tajam di pedang bermata dua. Amin. Amin. Yang kedua, ketika Tuhan berkata jangan takut, apakah Tuhan berikan jaminan bagi kita? Jangan takut, apa jaminannya? Yang kedua, jaminan yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Ada banyak orang saat ini mengalami ketakutan demi ketakutan. Tapi di tengah ketakutan itu Tuhan berkata, jangan takut, aku yang menolong engkau. Lalu apa jaminan Tuhan berkata dengan takut? Jangan takut. Yang tadi pertama, janji Tuhan tidak pernah batal. Yang kedua, Tuhan berkata jangan takut, sebab pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Amin. Tuhan itu lebih berhikmat, lebih bijaksana daripada manusia. Anaknya Pak Doni umur berapa Pak yang paling besar? 10. Kelas berapa Pak? Sudah mau ujian SD ya? Sebentar lagi ya? Naik kelas 5 ya? 2 tahun lagi anaknya Pak Doni kelas ujian SD. Di kelas 6 ya? Waktu anaknya Pak Doni masuk di dalam ruangan ujian SD, ya, kalau ujian SD, waktu sudah duduk di ujian SD, lalu dikasih soal SMA, kira-kira bisa lulus enggak atau bisa jawab enggak? Ya enggak bisa. Enggak nutun, enggak mampu dia. Amin. Kalau anaknya sudah SMP, masuk ujian SMP, lalu dikasih soal universitas, bisa jawab? Tidak bisa, tidak mampu. Allah tidak berikan mengizinkan masalah itu melebihi kekuatanmu. Amin. Amin. Kalau anak Pak Doni laki-laki atau perempuan Pak? Cewek, umpama laki-laki. Lalu Pak Doni beli 1 kintal ya, beras 100 kilo, taruh di muka pintu. Ayo Nyo, angkat itu tuh beras 100 kintal ya. Orang tua yang gini ya, suruh anak kecil suruh angkat 100 kilo. Kira-kira dia mampu? Nggak mampu. Tuhan sama. Tidak pernah mengizinkan masalah itu ya melebihi kekuatan kita, pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Kalau masih kita bisa terjadi pada kita, Tuhan tahu kita masih mampu. Ketika pencobaan itu melebihi kekuatan kita tidak mampu. Dikatakan tadi apa? 1 Korintus 10 ayat 13 ayat B-nya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Terus
Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ketika pencobaan itu melebihi kekuatan kita, Tuhan beri jalan. Tuhan beri jalan Keluar. keluar. Ya, kalau anaknya Pak Doni, wah 100 kilo, enggak mampu Pak. Ayo sama Papa. Ayo Papa yang angkat ya, sama Papa ya, kamu pegang aja pucuknya ya, Papa yang angkat. Amin. Amin. Tuhan kasih jalan Keluar. keluar. Yohanes 14 ayat 16. Aku tidak pernah meninggalkan kau sendiri ketika Yesus akan naik ke surga. Tidak pernah meninggalkan kau sendiri, tapi akan memberikan penolong bagimu. Siapa? Roh Kudus menolong kita, yang memampukan kita. Makanya Roma 8 ayat 26. Ya, dengar baik. Roh Kudus yang menolong kita dari kelemahan kita. Coba Roma 8 ayat 26. Kita tidak tahu banyak berdoa. Ya, tapi Roh Kudus yang menolong kita. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Ketika kau tidak mampu, ada penolong Tuhan sediakan bagi kita. Itu Roh Kudus sendiri. Dia yang akan memampukan kita. Amin. Amin. Ya, doa Roh Kudus akan menolong kita dari kelemahan-kelemahan kita dengan doa-doa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Amin. Ya. Jadi Tuhan katakan apapun ketakutanmu, apapun masalahmu, jangan takut. Ketika Tuhan berjangan jangan takut, apakah Tuhan berikan solusi, jaminan? Ya. Kenapa? Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Kalau Tuhan nggak melebihi kekuatanmu, Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Amin. Yang ketiga, ya, Tuhan berkata, kita lihat ada banyak orang saat ini mengalami ketakutan-ketakutan. Ya, Tuhan berkata, aku ini Allahmu, aku yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut karena aku yang menolong engkau. Ketika Tuhan berkata jangan takut, apa Tuhan berikan jaminan? Yes, Tuhan kasih jaminan. Kita lihat apa jaminan ketiga. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ketika Tuhan berkata jangan takut, ya aku menolong engkau, apa Tuhan kasih jaminan? Ya. Ya, apa jaminannya Tuhan? Yang ketiga, bahwa aku sudah memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan serangan musuh dan tidak membahayakan kamu. Amin. Amin. Ya, ketika kita menerima Yesus, kita percaya Yesus memberikan kita kuasa satu kekuatan, kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Itu Yohanes 1:12. Pertanyaannya, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara saya sebagai anak Allah, itu besar atau kecil? Besar. Loh, masa enggak? Saya mau tanya. Kuasa yang waktu kita terima Yesus, kita diberi kuasa sebagai anak Allah. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah waktu kita percaya Yesus, itu besar atau kecil? Besar. Lalu besarnya seberapa? Hah? Besarnya seberapa? Wah Pak, pokoknya besar Pak. Besar berapa besarnya? Mau tahu berapa besarnya yang kuasa Tuhan berikan kepada kita? Oh, dahsyat luar biasa. Kita harus tahu karena Tuhan kasih tahu. Ya. Apa ya, seberapa besar kuasa yang berikan kepada kita? Yohanes 14 ayat 12. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita dahsyat luar biasa. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, besar atau kecil? Dahsyat luar biasa. Seberapa besar? Yesus katakan, ya kalau kau sungguh percaya, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti aku lakukan, bahkan lebih besar. Amin. Ya, saya kasih contoh, ada beberapa tapi dua saja supaya tidak terlalu panjang. Dua contoh dari murid-murid melakukan perkara besar yang Yesus tidak lakukan.
Ya, saya mau berikan contoh dua saja. Yang pertama, Petrus ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 dan 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 dan ayat 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 dan 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Nah, kita lihat Petrus cuma lewat saja. Bayangannya kena orang sakit, ya, orang sakit menjadi sembuh. Yang orang kerasukan roh jahatnya pergi keluar. Yesus tidak pernah lakukan. Tapi ini menggenapi janji Tuhan Yohanes 14 ayat 12. Kalau kamu percaya, engkau bisa melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Amin. 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 Satu lagi contoh. Ya, ini lebih luar biasa nih. Cuma pakai sapu tangan lagi. Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa. Oh ya, orang pinjam sapu tangannya si Paulus yang sudah dipakai Paulus, yang baunya juga mungkin keringat, bau apek ya. Ya, dipinjam dah, lalu dikenakan atau dikipas-kipas aja orang yang sakit, dikenakan orang sakitnya jadi sembuh roh jahatnya keluar. Yesus tidak pernah lakukan. Tapi barang siapa engkau sungguh percaya, engkau bisa melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Amin. Amin. Jadi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita ada besar atau kecil? Besar, dahsyat, luar biasa. Nah, itu sebabnya kalau Yesus ya, kalau diberikan kuasa yang luar biasa, itu sebabnya kalau Yesus bisa membuat orang buta melihat, seharusnya kita bisa enggak? Loh, ini ada ayatnya. Ya, pertanyaannya, kalau Yesus bisa membuat orang buta menjadi terceli matanya, seharusnya kita bisa enggak? Bisa. Ayatnya ada, bahkan lebih besar dari Yesus lakukan. Kalau Yesus bisa membuat orang lumpuh bisa berjalan, seharusnya kita bisa enggak? Bisa. Kalau Yesus bisa bangkitkan orang mati, harusnya kita bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa enggak bisa? Loh Pak, jangan orang itu sembuh. Sebab orang sakit saya doakan, bukan sembuh Pak, mati Pak. Ya. Kenapa enggak bisa? Padahal kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa. Kenapa enggak bisa? Karena kuasa yang luar biasa Tuhan sudah berikan kepada kita itu ngowos. Tahu ngowos? Bocor. Kalau saya kasih contoh biar supaya ngerti. Kalau saudara beli LPG yang gas yang tabung besar itu berapa kilo itu ya? 12 kilo. Kalau saudara baru beli, begitu saudara buka sedikit, cos, karena gasnya penuh, kekuatannya penuh. Ya, gasnya penuh, kuatannya penuh. Jos itu. Bisa-bisa kalau masalah pakai, karena ada api bisa meledak. Tapi kalau itu ngowos, udah bocor, ya, lama-lama kan hilang. Gasnya hilang, kekuatannya hilang. Ya, saudara buka, ya cuma gitu aja. Kenapa? Kenapa sampai ngowos? Sebab dia bocor. Nah, supaya enggak ngowos, supaya enggak bocor, biasanya di atasnya ditaruh apa? Dia bukan pengawan, di atasnya ditaruh apa? Regulator. Dikasih dulu, itu ditekan, ada penekanan. Supaya enggak ngowos, supaya enggak bocor. Sama. Kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara saya itu dahsyat luar biasa. Amin. Ya, kenapa kita tidak bisa melakukannya? Tidak bisa menggunakannya? Karena ngowos bocor. Pertanyaannya, bagaimana supaya kuasa ya Tuhan yang berikan kepada kita itu ya, yang dahsyat luar biasa itu tidak ngowos, tidak bocor? Harus dipakai sama seperti LPG, harus dipasang apa? Regulator. Nah, regulatornya kita apa? Nah, ini regulatornya kita. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, ini regulatornya. Kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara saya itu dahsyat luar biasa. Ya, tapi seringkali tidak bisa digunakan karena apa? Ngos bocor. Nah, supaya tidak ngos bocor, kuasa Tuhan yang berikan kepada kita luar biasa. Dipasang regulator. Regulatornya kita apa? Pikul, salib dan menyangkal diri. Amin. Kalau disakiti orang ya jangan dilawan sama dibalas. Ya bisa ngowos nanti bocor. Makanya Matius 5 ayat 39 berkata kalau pikir pipi kiri kasih Pipi kanan supaya enggak ngowos ya. Kuasanya enggak bocor. Ya, bapak-bapak ya kalau ke mall ya sekarang di mall itu banyak orang yang pakai pakaian enggak jadi sekarang ya. Ada di sini. Ya, di belakang bolong, tidak jadi atau mungkin pakaiannya adiknya kekecilan dipakai ya. Ya. Nah, kalau bapak-bapaknya yang dilihat itu terus lalu disimpan dalam hati, mulai dimainkan dalam pikiran, bisa kuasanya bisa ngowos, bocor. Ya, karena firman Tuhan berkata apa? Matius 5 ayat 28. Itu dosa. Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, ya, melihat wanita lalu menginginkannya sudah melakukan dosa. Makanya itu akibatnya kuasanya bisa ngowos, bocor ya. Kalau lagi di mall, makanya pakai kaca tutup begini. Jangan tutupnya begini. Itu tidak tutup itu sama saja. Amin. Amin. Ya, supaya tidak ngowos ya. Tuhan kasih kuasa kita. Makanya Tuhan berkata jangan takut. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Sebab Tuhan sudah beri kita kuasa yang dahsyat luar biasa. Amin. Supaya tidak ngowos. Taruh regulator. Sangkal diri, pikul salib. Yang terakhir, ya. Ketika Tuhan berkata jangan takut, kita lihat saat ini ada banyak orang mengalami ketakutan dalam keadaan seperti ini. Tapi Tuhan berkata dengan firman-Nya pada sore hari ini bahwa aku ini Allahmu. Aku yang memegang tangan kananmu. Ya, dan berkata kepadamu, jangan takut karena aku yang menolong engkau, aku yang melihara engkau. Ketika Tuhan berkata jangan takut, apakah Tuhan berikan jaminan? Yes. Ada 4 jaminan. Yang pertama tadi bahwa janji Tuhan tidak pernah batal. Yang kedua, bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, kalau itu sampai melebihi kekuatan kita, Tuhan berikan jalan keluar. Yang 3, Tuhan berkata jangan takut. Kenapa? Ya, jaminannya apa? Yaitu Tuhan sudah berikan kita kuasa yang dahsyat luar biasa, kuasa sebagai anak Allah. Yang terakhir, kita lihat yang terakhir, Tuhan berkata jangan takut. Jaminannya ada dalam Yesaya 41 ayat 10. Tim musik. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dahsyat luar biasa. Ketika Tuhan berkata jangan takut. Ya, apa jaminan Tuhan yang keempat? Bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kekalahan, tapi Tuhan menjanjikan apa? Kemenangan bagi saudara saya. Kenapa? Karena kita ini sudah diciptakan dari awal menjadi lebih Dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Ayat terakhir. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, luar biasa. Ya, kenapa Tuhan berkata jangan takut? Yang keempat, jaminannya Tuhan adalah karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada anak-anaknya, pada kita semua, yaitu kekalahan, tapi kemenangan. Bukan menjanjikan sakit penyakit, tapi kesehatan. Amin. 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 Ya, kita diciptakan lebih dari pemenang. Pak, yang lebih dari pemenang itu seperti apa sih, Pak? Lebih dari pemenang. Nah, saya kasih contoh. Saudara pernah dengar tahu petinju yang sudah legendaris yaitu Holyfield. Ketika Holyfield yang sudah tua berhadapan dengan Mike Tyson. Wah, waktu dia mau berhadapan dengan Mike Tyson, dialah berlatih. Wah, berlatih, dia lari sekian puluh kilometer ya setiap hari, dia angkat barbel, setiap hari dia berlatih.
Dan waktu dia bertanding, ya, wow, sampai saling pukul, benjol-benjol mungkin ya, babak belur, ya, dan ternyata Holyfield menang. Waktu Holyfield menang, apa yang dia dapatkan? Ya pasti yang adalah sabuk juara. Mungkin juga dapat piala kemenangan. Yang terutama juga pasti dapat uang. Nah, ya, itu dia bawa pulang semuanya. Sabuk juaranya dia simpan dan juga sabuk pialanya dia simpan. Uangnya dikasih siapa? Istrinya, dikasih istrinya. Istrinya ndak ikut lari, ndak ikut latihan angkat barbel, dapat berkat. Ini namanya lebih dari apa ya? Holyfieldnya pemenang, istrinya lebih dari pemenang. Amin. Itu sebenarnya Tuhan berkata, Keluaran 14 ayat 14. Ayat lagi paling akhir. Tuhan menjadikan kita lebih pemenang. Kenapa? Tuhan menjadikan lebih pemenang karena Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. diam saja. Aku yang berperang bagi kamu. Amin. Ya, ketika kita lihat dunia ini mengalami ketakutan. Ya, ketika dunia ini banyak orang mengalami ketakutan demi ketakutan. Tuhan berkata, don't not afraid. Jangan kau takut. Karena aku ini Allahmu yang memegang tangan kananmu dan yang berkata kepadamu, jangan takut, sebab aku yang menolong engkau. Aku yang memelihara engkau. Aku yang melindungi menjaga engkau. Ketika Tuhan berkata jangan takut, apa Tuhan berikan jaminan? Yes, Tuhan kasih jaminan. Ada 4 jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, janji Tuhan tidak pernah batal. Yang kedua, bahwa dengan baik pencobaan Tuhan izinkan dalam hidup kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, Tuhan sudah berikan kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Yang keempat, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kekalahan, tapi kemenangan. Itu sebabnya apapun ketakutanmu, apapun masalahmu, jangan kau pernah takut. Ya, kita angkat satu pujian. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Man, Jesus, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Amin. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, Dia memberkatiku. Katakan bahwa Tuhan katakan jangan tidak usah takut. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin Tuhan. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, Dia memberkatiku. Angkat tanganmu katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai,
Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Ada banyak orang mengalami ketakutan saat ini. Dengan keadaan yang seperti saat ini. Hari-hari terakhir ini banyak orang mengalami ketakutan demi ketakutan. Itu sebabnya sore hari ini Tuhan datang dengan firman-Nya. Bahwa Tuhan berkata, aku ini Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Aku yang berkata kepadamu, jangan takut. Karena aku yang menolong engkau, yang menjaga melihara engkau. Tidak usah takut. Ketika Tuhan berkata takut, ya berkata Tuhan berkata jangan takut. Apakah Tuhan berikan jaminan? Ya, Tuhan berikan 4 jaminan. Yang pertama, bahwa janji Tuhan tidak pernah batal. Lebih mudah, lebih gampang langit dan bumi itu lenyap daripada satu titik janji Tuhan itu batal. Berarti sampai titik komanya Tuhan ya tidak pernah membiarkan janji Tuhan itu batal. Dan untuk itu Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah kebenaran dan tidak bisa ditarik kembali. Firman Tuhan berkata itu Tuhan itu penuh kuasa. Dan perkataan Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Hidup dan kuat lebih tajam bermata dua. Ketika kita menggunakannya, dia akan pergi seperti pedang bermata dua menyerang musuh kita. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah roh dan hidup. Dan tidak pernah kembali pada Tuhan dengan sia-sia. Bahkan dengar baik. Roma 4 ayat 17. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang kedua, ketika Tuhan berkata jangan takut, apakah Tuhan berikan jaminan? Yes, Tuhan berikan jaminan. Bahwa pencobaan yang Tuhan Allah izinkan terjadi dalam hidup kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Ketika itu melebihi kekuatan kita, dia akan berikan jalan keluar. Yang ketiga, ketika Tuhan berkata jangan takut, Tuhan memberikan kita jaminan bahwa Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa sebagai anak-anak Allah. Kuasa yang Tuhan berikan itu dahsyat dan luar biasa. Kenapa kita tidak bisa menggunakannya? Karena seringkali kuasa yang dahsyat luar biasa Tuhan berikan kepada kita itu ngowos bocor. Itu sebabnya kita harus pakai regulator, yaitu sangkal diri, pikul salib. Dan yang keempat, Tuhan berkata jangan takut. Kenapa? Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan kekalahan bagi kita, tapi kemenangan bagi kita. Roh Kudus meteraikan firman-Mu bagi kami, sehingga iman-Mu tidak lagi mengalami ketakutan, dilepaskan, dibebaskan dari ketakutan-ketakutan. Meteraikan setiap firman bagi kami. Jamah setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Yang sakit jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus oleh Tuhan, sembuh sehat kuat. Yang mengalami ketakutan dibebaskan, dilepaskan dari ketakutan. Mereka mengalami sukacita, damai sejahtera di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Kebutuhan jemaat-Mu Tuhan cukupkan semuanya. Iman yang lemah dibangunkan kembali, bangkitkan iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Kami hidup tidak takut lagi, karena kami punya Yesus yang selalu menolong kami. Amin. Puji hormat syukur kami bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan Tuhan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus
memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, terima kasih beruntung. Karena kami memiliki Yesus yang selalu memberikan kami kemenangan. Terpuji Tuhan segala selamanya. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu sepanjang ibadah online pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi berkat bagi semua jemaat yang mendengarkannya. Juga setiap firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam dalam hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya kami hidup dibebaskan dari ketakutan. Karena kami punya Allah yang dahsyat luar biasa. Yang menjamin kami hidup bebas dari ketakutan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Dan juga mereka yang sudah menopang pelayanan PDL Roy. Tuhan yang memberkati. Dan juga Tuhan kami berdoa program-program PDL Roy ke depan, Tuhan juga yang memberkati. Kami berdoa untuk negara bangsa ini Tuhan. Biar Tuhan ampuni rakyat bangsa Indonesia menyakiti hati Tuhan. Selamatkan negara bangsa ini. Pemerintahan yang ada Bapak Joko Widodo, berkati serta lindungi Tuhan. Jauhkan dari musuh dari luar, musuh dari dalam. Berikan Bapak Presiden Joko Widodo itu hikmat yang dari Tuhan. Supaya dalam masa-masa seperti ini, dia mendapatkan hikmat dari Tuhan mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Dan berikan dia juga wibawa, tambahkan wibawa sebagai seorang presiden. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati supaya aparat-aparat semuanya itu hidup bekerja dengan untuk kepentingan rakyat negara bangsa ini, bekerja dengan seoptimal mungkin. Jangan semua hal-hal yang diberdayakan Tuhan. Baik masalah rumah sakit, masalah apa yang lalu diberdayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah setiap pejabat supaya melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi tim musik dan WL yang sudah menopang pelayanan kami ini. Memberkati dalam segala pergumulan Tuhan yang tolong. Doni dalam segala pergumulan Tuhan yang tolong. Juga Pak Kodani, Natali juga Tuhan yang sembuhkan secara sempurna. Amen. Sehat dan juga Rudi bersama keluarga Tuhan memberkati. Dan juga Abed Tuhan memberkati dengan kesehatan, berkati masa depannya, pasang hidup terbaik Tuhan sediakan baginya. Odi juga memberkati. Kami tetap juga berdoa untuk Pak Sulis yang bersama-sama kami. Mudah-mudahan Tuhan yang tolong. Terima kasih, terpuji Tuhan segala selamanya. Tuhan, kami akan mengangkat tangan-Mu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan, dan sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Dan juga kuasa penghiburan, kuasa urapan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa dari Kudus Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.